Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator dan penyaji oleh Kak Fatmaliza. Yang akan disampaikan oleh Kak Fatmaliza, dipersilahkan. Terima kasih. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan paparan tentang penggunaan SIM RS. Ini merupakan tugas kelompok. Jadi kami latar belakang kami mengerjakan uh, penggunaan SIM RS ini adalah karena perkembangan teknologi informasi di era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan. Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, efektif, dan efisien. Pelayanan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh kompetensi tenaga kesehatan, tetapi juga oleh sistem pendukung yang digunakan. Salah satunya adalah Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIM-RS. Tujuannya yang pertama dapat mengetahui pengertian sistem manajemen rumah sakit. Yang kedua dapat mengetahui maksud dan tujuan sistem manajemen rumah sakit. Yang ketiga dapat mengetahui manfaat sistem manajemen rumah sakit. Yang keempat dapat mengetahui macam-macam manajemen rumah sakit. Yang kelima dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan sistem manajemen rumah sakit. Yang keenam dapat mengetahui keuntungan sistem manajemen rumah sakit. Pengertian sistem informasi manajemen rumah sakit adalah merupakan kegiatan dan prosedur yang terorganisasi dan saling berkaitan serta saling ketergantungan dan dirancang sesuai dengan rencana dalam usaha menyajikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan guna menunjang proses fungsi-fungsi manajemen dan pengambilan keputusan dalam memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Maksud dan tujuan sistem manajemen informasi rumah sakit yaitu satu, membantu mewujudkan visi dan misi rumah sakit. Yang kedua, membangun dan mengembangkan infrastruktur teknologi informasi. Yang ketiga, mensosialisasikan dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia rumah sakit, mengkooperasikan teknologi informasi. Yang keempat, meningkatkan kinerja rumah sakit menjadi lebih efisien dan efektif. Yang kelima, meningkatkan nilai jual rumah sakit di masyarakat sebagai rumah sakit yang mengedepankan layanan. Yang keenam, manajemen pengelolaan data menjadi informasi yang cepat dan tepat guna mencari kepentingan user, manajemen maupun pemerintah. Yang ketujuh, meningkatkan mutu dan mempercepat proses pelayanan rumah sakit. Yang kedelapan, meningkatkan loyalitas dan kebanggaan karyawan terhadap rumah sakit tempat mereka bekerja. Yang sembilan, mengurangi kesalahan-kesalahan faktor manusia. Yang kesepuluh, menghilangkan permasalahan redu kesalahan redundansi data. Selanjutnya, manfaat sistem manajemen rumah sakit yaitu proses pengambilan keputusan, prosedur dan mekanisme pekerjaan, terus pengaturan sarana dan prasarana, jaringan atau hubungan. Selanjutnya, macam-macam manajemen rumah sakit
yaitu satu ada loket atau admission patient, itu tempat mencetak gelang pasien, mencetak kartu antrian, cetak kartu pasien, demografi pasien, kunjungan rawat jalan IGD dan poliklinik, mutasi rawat inap dan ICU, pasien rawat inap, pendaftaran kamar operasi, status ketersediaan bed. Yang kedua, billing pelayanan pasien rawat jalan dan rawat inap. Di sini ada harga tarif jasa pelayanan, pembayaran pasien umum, Jamkesmas, asuransi, charity, terus pendapatan jasa pelayanan pasien, rekapitulasi jasa medis, tagihan per pasien, tarif pelayanan. Selanjutnya ada farmasi. Farmasi tempat formularium obat, harga jual, nota retur, pemakaian obat, formularium, pemakaian obat narkotik, dan pemakaian obat psikotropik, pemakaian obat ven, pendapatan penjualan, penjualan farmasi, resep, dan bebas retur unit. Yang keempat, inventory fisik barang ber perbekalan rumah sakit. Di sini mengelola distribusi, packing, konversi satuan barang, pembelian, pemesanan, pemusnahan, penerimaan pengembalian, retur pembelian, penerimaan unit retur pembelian, stok per unit, gudang dan pelayanan. Selanjutnya yang kelima, keuangan kasir dan bendahara. Di sini SIM RS-nya mengelola masalah pembayaran rumah sakit, pendapatan harian, rekapitulasi, rein, rekapitulasi, reimbursement asuransi, setoran ke bank, penerimaan harian, perkasa, penerimaan harian per bagian, penerimaan per kelompok, tindakan rekapitulasi, penerimaan total, penerimaan per alokasi tarif, kwitansi, pembayaran per pasien, penerimaan per dokter. Selanjutnya, eh, ada akuntansi. Akuntansi pembukuan secara digital. Yang ketujuh, rekam medis. Di SIM RS juga mengatur master data ICD 9 cm, master data ICD 10, pelaporan LOR, yaitu pelayanan rawat inap, pengunjung rumah sakit, kunjungan rawat jalan, kegiatan kebidanan dan perinatologi, pembedahan kesehatan jiwa, IGD, home visit, dan ada radiologi. Radiologi mencakup radioterapi, kedokteran, nuklir, pencitraan. Ada pelayanan khusus, pemeriksaan labor, terus patologi klinik, patologi anatomi, toksikologi, ada kegiatan farmasi rumah sakit, pengadaan obat, juga penulisan pelayanan resep, rehabilitasi medik, KB, penyuluhan kesehatan, kesehatan gigi dan mulut, pemantauan dokter dan tenaga medis lainnya, transfusi darah, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedelapan, pelayanan penunjang medis. Di SIM RS juga meliputi fisioterapi, rehab medis, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi.
Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan SIM RS. Yang pertama, kelebihan. Kita membahas kelebihannya dulu ya, yaitu dapat memantau perkembangan rumah sakit secara akurat, dapat meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat secara akurat, terus dapat terus rumah sakit tersebut dapat terpantau secara langsung oleh lembaga-lembaga dari luar atau dalam negeri secara akurat. Dapat juga menyimpan data base rumah sakit mulai dari pasien, karyawan yang terdiri dari data rumah sakit. Dapat mengangkat brand image rumah sakit tersebut secara tidak langsung dengan memiliki fasilitas modern. Dapat mengurangi beban kerja subbagian rekam medis dalam menangani berbagai berkas rekam medis. Juga dapat mengurangi pemakaian kertas. Kekurangan SIM RS yaitu ketidak ketidaksiapan rumah sakit dalam menerapkan sistem informasi yang terintegrasi dan berbasis komputer. Penyajian data yang belum semua menjadi data elektronik yang akan memudahkan pada proses migrasi data. Terus, komitmen yang dilaksanakan secara bersamaan menyeluruh sehingga menimbulkan kekacauan pada data transaksi. Dan koordinasi antara unit bagian terkesan mementingkan unit masing-masing. Dan juga berubah-ubah kebijakan. Dan kekurangan selanjutnya mengubah pola kerja yang sudah terbiasa dengan manual ke komputerisasi. Dan selanjutnya pemahaman yang belum merata antara SDM terkait. Keuntungan SIM RS. Di sini keuntungannya kita ambil kesimpulan yang pertama meningkatkan efisiensi pelayanan. SIM RS mengot- mengotomatisasi berbagai proses seperti pendaftaran pasien, pencatatan rekam medis, hingga pembayaran. Hal ini membuat pelayanan menjadi lebih cepat dan mengurangi pekerjaan manual tenaga kesehatan. Yang kedua, meningkatkan akurasi dan keandalan data. Data pasien tersimpan secara elektronik dan terstruktur. Kesalahan pencatatan human error dapat diminimalisasikan, sehingga informasi yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dipercaya. Yang ketiga, mempermudah akses informasi. Tenaga kesehatan dapat mengakses data pasien kapan saja dan di berbagai unit. Hal ini sangat membantu dalam proses diagnosis, tindakan medis, dan pemantauan kondisi pasien. Yang keempat, integrasi antar unit pelayanan. SIM RS menghubungkan berbagai bagian rumah sakit, seperti rawat jalan, rawat inap, IGD, laboratorium, farmasi. Dengan integrasi ini, alur informasi menjadi lebih lancar dan tidak terjadi pengulangan input data. Yang kelima, meningkatkan kualitas pelayanan pasien. Dengan akses data yang cepat dan akurat, tenaga medis dapat memberikan pelayanan yang lebih tepat optimal. Waktu tunggu pasien juga dapat berkurang secara signifikan. Yang keenam, mendukung pengambilan keputusan. SIM RS menyediakan laporan dan data statistik secara real time. Manajemen rumah sakit dapat menggunakan data tersebut untuk perencanaan, evaluasi pelayanan, pengembalian keputusan strategis. Dan yang ketujuh, pengelolaan keuangan lebih transparan. Sistem ini mencatat seluruh transaksi secara otomatis dan sistematis. Hal ini meningkatkan transparansi serta meminimalkan risiko kecurangan.
Berikutnya yang kedelapan, pengelolaan obat dan inventaris lebih efektif. SIM-RS membantu dalam monitoring stok obat, mengendalikan persediaan, menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Yang sembilan, keadaan data lebih terjamin. Data pasien disimpan dalam sistem dengan pengamanan seperti hak akses pengguna, backup data, enskripsi, sehingga kerahasiaan dan keamanan data lebih terjaga. Yang terakhir, meningkatkan kepuasan pasien. Pelayanan yang tepat, cepat, dan terorganisir membuat pasien merasa lebih nyaman dan puas terhadap layanan rumah sakit. Itu yang bisa kami paparkan. Kami ucapkan terima kasih. Sekian hasil dari presentasi saya dari kelompok 3. Terima kasih kepada Kak Liza sudah menyampaikan materinya. Sekian hasil dari kelompok 3. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak.